Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang sangat begitu fundamental untuk dipelajari, khususnya bagi kita para pemuda dan pemudi yang masih dalam taraf mencari ilmu. Memang mencari ilmu itu tidak memiliki batasan sampai kapanpun, dimanapun. Yang penting yang dirujuk oleh ilmu, yang dirujuk ilmu apa yang penting bagi kita pelajari. Imam Syafi'i pernah berkata, sedikit mengutip dari perkataannya Imam Syafi'i pernah berkata, ketika dia ditanya apa paling pentingnya ilmu, beliau itu menjawab, ahammul ilmi ilmani. Paling pentingnya ilmu itu ada dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu syariat dan yang kedua itu adalah ilmu kedokteran. Dengan ilmu syariat kita akan menjalankan kehidupan dunia dan akhirat kita dengan baik. Begitu pula dengan ilmu kesehatan kita akan belajar bagaimana cara beribadah dengan sehat. Karena beribadah dalam keadaan tidak sehat itu sama saja akan mengurangi ke dalam kehusuannya. Nah, di samping banyak juga para pendapat ulama yang mengatakan apa paling pentingnya ilmu adalah ilmu yang dimana engkau di dunia itu akan merasa bahagia dan di dalam akhirat pun engkau juga akan merasa bahagia. Ilmu agama bukanlah ilmu yang memang wajib semata-mata untuk dipelajari saja. Akan tetapi dalam ilmu agama juga kita harus wajib untuk mempelajari keadaan ilmu dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi Muhammad ingin bagi kita dalam bahagia dunia dan akhirat. Nah, terpenting bagi kita pula adalah dalam menata niat dalam mencari ilmu itu sendiri. Ilmu itu adalah nurun. Ilmu itu adalah dalam kitab Muqtahabat, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari siapa? Adalah cahaya dari semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar ilmu sama saja kita meraih buah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ketika kita memetik dan memakan buah itu, bagaimana niat kita? Bagaimana kita menata cara kita mencari ilmu? Bagaimana tata cara kita dalam mempelajari ilmu, khususnya terlebih dalam niatnya itu sendiri. Karena fundamental niat, pentingnya niat, itu dalam salah satu kitab dijelaskan, niat dalam posisi Islam itu menempati 1/3, 1/3, ada yang mengatakan 1/4 dalam kehidupan syariat. Sholat dilihat dari niatnya, ibadah dilihat dari niatnya, dan mencari ilmu yang merupakan suatu kewajiban itu juga dilihat daripada niatnya itu sendiri. Apakah niat kita itu semata-mata kepada Allah ataukah sebaliknya untuk mencari kehidupan dunia. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang begitu intens dikaji dalam pondok pesantren, ini sangat penting untuk dikaji bagaimana niat. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Pasal ini akan menjelaskan niat dalam keadaan taklim. Nah, summa la budda lahu minan niyati zaman ta'allumil ilmi id niyatu hiyal asru fi jami'il ahwali. Lah, ketika seseorang dia itu sedang mencari ilmu, wajib bagi dia untuk meluruskan terhadap niatnya. Karena kenapa? Id niyatu hiya aslun fi jami'il ahwal. Karena niat di sini merupakan asal, merupakan pondasi dari setiap keadaannya dia. Sholat ditata dengan niatnya, kehidupan sehari-hari ditata dengan niatnya. Terlebih lagi dalam keadaan dia itu berilmu, mencari ilmu dan dalam keadaan mengajar. Maka perlu untuk menata niat yang begitu baik. Karena ini berdasarkan daripada sabda Nabi Muhammad SAW, liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Ini disebutkan dalam Arba'in Nawawi sebagai hadis yang kedua, mengingatkan kita apakah dalam kehidupan kita itu mengarah kepada dunia saja, mencari kebahagiaan dunia saja dengan amal-amal kita ataukah sebaliknya. Innamal a'malu binniyat wa inna likumli ri'im mana wa dalam lanjutan hadisnya. Sesungguhnya dari setiap amalnya itu tergantung daripada niatnya.
Hadis ini hadis sahih. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnil niyati min amalil akhirati bi husnil niyati min amalil akhirati wa kam min amali yatasawwaru bi suratil amalil akhirati summa yasiru min amalid dunya bi su'in niyati." Berapa banyak dari amal-amal yang merupakan notabene amal dunia itu menjadi baik disebabkan oleh baiknya niat, bahkan melebihi min amalil akhirah, melebihi daripada amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak daripada amal-amal akhirat yang menjadi buruk disebabkan oleh buruknya niat. Ya bagaimana menata niat kita dalam mencari ilmu? Karena ilmu di sini itu bukan hanya kepada urusan dunia saja. Kendati pun itu ilmu dunia, nanti juga akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sehingga bagi kita muta'allim, orang yang menimba ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang bertadah ilmu, itu bagaimana? Wa yanbaghi ayyan biya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridwanuhu ta'ala wa daril akhirati wa izalatil jahli an nafsihi wa an syairil juhali wa ihya'id dini wa biqa'il islami. Selayaknya, seharusnya bagi seorang muta'allim, orang yang mencari ilmu, belajar dengan keilmuan yang dia cari dimanapun kapanpun, khususnya dalam ilmu syariat, dia itu niatnya sebagaimana apa? Ayyan wiya ridwanuhu ta'ala, dia itu hendaknya meminta untuk semata-mata kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita masuk ke dalam komunitas ini, belajar ilmu, itu semata-mata ridwanuhu ta'ala, mencari kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga berniat untuk wadarul akhirah, mencari kehidupan akhirat, mendapatkan kehidupan akhirat, yang itu semuanya berasal dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang penting juga ketika kita mencari ilmu, kita harus wa izalatil jahli, menghilangkan kebodohan yang berada dalam keadaan kita sendiri, an-nafsihi, dari kepada otaknya kita sendiri. Nah, tidak ada orang yang bodoh, ada orang yang malas. Dan ketika mencari ilmu, kita haruslah menata niat yang baik. Bagaimana kita mencari ilmu, yaitu untuk menghilangkan kebodohan yang berada pada diri kita. Wa ansailil juhali, dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus menyampaikan terhadap ilmunya tersebut agar apa? Wa ansailil juhali, untuk menghilangkan seluruh kebodohan daripada orang-orang yang lain. Karena di dalam Ihya Ulumuddin itu disebutkan, seorang yang berilmu, ketika dia menyembunyikan ilmunya, dia menutup terhadap ilmunya, dia tidak mau menyebarkan ilmunya hanya untuk kepada dia sendiri, bersifat egois, yu'adzabu min ubadil wasan, dia akan diadab lebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan di dalam hadis yang lain yang dikutip pula oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu dia akan diberikanlah diberikan penutup mulut yang terbuat dari besi panas pada saat dia berada di neraka. Karena kenapa? Ya karena menutup terhadap ilmunya dia. Serta juga ketika kita menuntut ilmu, kita berniat wa ihyaiddin, untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar ilmu fikih untuk memfakihkan diri kita dan memfakihkan oleh orang-orang lain. Begitu pula ketika kita belajar ilmu dunia, kita juga berniat untuk menghidupkan agama Islam. Sebagaimana karena agama ini tidak akan berdiri tanpa adanya kehidupan keilmuan dunia. Bagaimana kita bagaimana kita beribadah enak sedangkan ekonomi kita itu merupakan ekonomi yang taraf rendah. Kita makan saja sulit apalagi beribadah. Nah, wabiqail Islam, dan yang penting kita juga menjaga nama baik agama, menjaga kehidupan agama. Nah, kenapa? Fainal baqa'al Islam bil ilmi, karena sesungguhnya Islam itu berdiri dengan adanya ilmu. Islam itu akan runtuh
jikalau pondasi utamanya yaitu ilmu menjadi tidak ada? Bagaimana Islam tegak jikalau umat Islamnya, orang muslimnya itu tidak tahu tata cara syahadat? Bagaimana orang Islam itu akan tegak jikalau para umat muslimnya itu tidak tahu tata cara zakat, tidak tahu tata cara sholat, tidak tahu tata cara puasa? Wala yazidu zahdu wat taqwa ma'al jahli. Dan ketika kita ingin menjadi orang yang zuhud, orang yang bertakwa, muttaqin, itu tidak akan sah, tidak akan jadi jikalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk zuhud, caranya kita untuk takwa, caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ma'al jahli, dalam hati kita, dalam pikiran kita itu terdapat banyak kebodohan yang perlu kita hilangkan terlebih dahulu. Dalam ayat Al-Qur'an itu juga disebutkan. Nah, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Jikalau kamu ingin mendapatkan ganjaran dunia, nu'tihi minha, maka Allah akan memberikannya. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Dan sebaliknya, jikalau kamu itu ingin mendapatkan pahala akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala akhirat. Nah, fasad dijelaskan oleh ini. Dilihatkan oleh Imam Ajal Burhanuddin Sohibul Hidayah dalam satu syair dia, fasadun kabinan alimin mutahaqqiqun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Orang yang alim dengan kesombongannya itu menghancurkan, dan lebih berbahaya lagi jahilun mutanasikun adalah orang yang beribadah dalam keadaan bodoh. Huma fitnatun fil alamina. Keduanya ini, orang yang alim dengan kesombongannya, orang yang bodoh dengan ibadahnya, itu merupakan fitnah fil alamin adimatin, di dalam alam yang begitu luas ini. Liman bihima fid dini yatanasaku, di dalam keduanya tersebut, di dalam bagi orang-orang yang ketika bertemu keduanya tersebut dalam urusan agama. Orang yang bersombong dalam keadaan alim, dia itu akan menghancurkan, akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Demikian pula orang yang bodoh lalu dia tidak memiliki ilmu dalam beribadah, nah itu akan saling menjatuhkan, sama-sama menjatuhkan kepada orang-orang yang lain di dalam agamanya. Dan juga pula bagi seorang yang mutalim, wa yanwi bihi syukra ala nikmatil akli. Nah, seseorang itu harus berniat untuk bersyukur atas nikmat akal, wasihatil badan, dan sehatnya badan. Di dalam kitab Adabun Dunya Waddin disebutkan oleh para hukama, nah, khairul mawahib al-aqlu, paling baiknya nikmat, paling baiknya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala al-aqlu, ialah akal. Dan paling buruknya pemberian itu apa? Wa syarrul masaib al-jahlu, paling buruknya pemberian itu adalah kebodohan. Demikian, kita juga perlu mensyukuri terhadap akal ini. Kenapa? Dengan akal manusia lebih unggul daripada hewan. Dengan akal manusia bisa melihat mana hak yang mana batil. Dan itu perlu disyukuri. Untuk apa? Untuk kita mencari ilmu agar diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwi bihi iqbalan nasi, dan berniat dengan adanya ilmu kini kita akan diterima oleh manusia. Dengan artian kita akan, ketika kita sudah berilmu, ilmunya kita akan diterima oleh masyarakat dengan catatan kita sudah siap untuk menyebarkan walasti ijala bi hitabid dunia, dan kita tidak mencari kehidupan dunia, wal karamati indal sultani, dan kemuliaan di sisi sultan. Karena banyak daripada orang-orang yang berilmu, niatnya dia itu hanya untuk mencari kemuliaan, mencari derajat, mencari tingkat yang mulia, mencari perhatian, mencari popularitas. Nah itu di dalam kitab At-Tibyan karyanya oleh Imam Nawawi, itu merupakan salah satu yang muhlikun linnas, ya, adalah yang menghancurkan terhadap manusia. Kenapa? Karena dia mencari dengan nur Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan dunia. Selayaknya, katanya Imam Nawawi di dalam kitabnya, selayaknya bagi orang yang mencari ilmu itu hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari popularitas di sisi manusia, tidak mencari popularitas di media sosial, tidak mencari pujian manusia, apalagi mencari harta dan derajat di sisi para penguasa.
Nah, ini dijelaskan oleh salah satu syairnya Imam Abu Hanifah. Man talabal iman lil mu'adi faza bi fadli minar rasyadi. Barang siapa yang mencari ilmu lil mu'adi, untuk kehidupan akhirat, faza, maka dia itu beruntung bi fadli minar rasyadi, sebab dia itu akan mendapatkan sebuah petunjuk. Faya al khosron talibihi linailil fadli minal ibadai. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang merugi karena mencari ilmu linailil fadli minal ibadi, hanya untuk mencari keutamaan, mencari perhatian daripada hamba-hamba yang lain. Merugi orang-orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan kehidupan yang dunia, yang notabene itu akan berasal daripada manusia itu sendiri. Allahumma ya Allah. Lalu bagaimana ketika kita untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil? Illa li talabil ilmi aljah. Dia tuh mencari ilmu untuk mengingatkan lil amri bil ma'ruf kepada orang-orang yang bil ma'ruf, untuk memerintah kepada amar ma'ruf wa nahy anil munkar, dan melarang terhadap saudaranya untuk jatuh dalam kemungkatan, wa tanfidil haqqi, dan untuk menjadikan suatu hak, menunjukkan suatu yang hak, wa izalaladil din, dan mengagungkan terhadap kehidupan abdinya, la li nafsihi, tidak semata-mata untuk dia sendiri dengan ilmunya, wahwahu, akan tetapi semata-mata agama itu sendiri, dengan artian dengan ilmu dia itu menjadi baik untuk dirinya, demikian pula baik kepada orang yang jajin. Untuk niat seperti itu, fa yajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka boleh hal tersebut dengan seukuran amar ma'ruf dan nahi mungkarnya dia itu tercapai. Seseorang boleh belajar leadership, seorang boleh belajar menjadi militer, seorang boleh belajar untuk belajar untuk ilmu politik, ilmu sosial, boleh. Untuk apa? Untuk semata-mata untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena kita di dalam Al-Quran sering juga dikutip oleh para dai yang lain, kuntum khairu ummati yad'una ilal khair wa yanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang baik disebabkan kita itu memiliki titah utama, yaitu mengingatkan terhadap kebaikan dan melarang terhadap kejelekan. Wa yambawi li talabil ilmi ayyatafakkara. Dan juga bagi seorang yang mencari ilmu, hendaknya dia itu bertafakkur fi dzalika, di dalam mencari ilmunya dia. Ya ta'allamu ilmah bijahdil kasirin fala yasrafu ila dunya. Dengan bertafakkur, kita ketika mencari ilmu, hendaknya kita introspeksi diri dengan semata-mata ilmu itu sendiri, dengan introspeksi yang banyak agar apa? Fala yusrifuhu ila dunya, agar kita tidak memalingkan terhadap niat mencari ilmu kita kepada kehidupan dunia. Al-hakiri, yang merugi, al-qalili, yang sedikit, al-faniyati, yang fana. Nah, disebutkan tafakkuru sya'atan khairum min ibadati syanatin. Bertafakur sebentar itu lebih baik, lebih utama daripada min ibadati syanatin, daripada kehidupan dengan ibadah selama 1 tahun. Dan juga wayambawi lil ahli ilmi, selayaknya bagi seorang yang mencari ilmu untuk alla yadulla li nafsihi bil mut'imi, tidak menjatuhkan dirinya dalam ketawaan fi mutmiin, dalam hal-hal yang bersifat tamak, dalam artian ketamaan untuk mencari kehidupan dunia. Wa idza harazu amma min mudratil ilmi, namun sebaliknya dikecualikan dari dimana dia itu ketika mencari ilmu merasa tamak, dia merasa kurang dengan ilmunya, wahlihi, dan dia merasa kurang terhadap gurunya, maka itu selayaknya sifat tamak yang begitu baik. Namun sifat tamak yang ketika dia berurusan dunia, mencari popularitas, saya seorang dai, saya ingin mencari popularitas agar dikenal bagi orang lain, nah itu disebut dengan sifat tamak yang tidak baik. Akan tetapi ketika sifat tamaknya dia itu berhubungan dengan kehidupan akhirat, atau dia ingin melancarkan dengan keilmuan, saya ingin beli kitab, saya ingin memperbanyak guru, saya ingin memperbanyak ilmunya saya, itu sifat tamak, tapi sifat tamak yang baik dan diperbolehkan. Wa yakunu mutawadian wa tawaddu'i, dan dia itu adalah orang yang bertawaddu dan orang yang saling bertawaddu. Maina takabburi wal mudillati, baik di antara dia dengan orang yang sombong, dan dia wal ifati, serta menjaga diri
Kadzalika ya'rifu dzalika fi kitabi akhlaqi. Dan dia itu harus menjaga diri dengan ilmunya. Selain dia itu menghiasi terhadap akal dan pikirannya, ilmunya juga dipraktekkan dalam akhlaknya dia sendiri. Nah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.